Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil praktikum mengenai pengendali solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad. Sebelumnya, di sini saya Nisa Restiasari akan menyampaikan mengenai dasar teori dari praktikum ini. Solenoid merupakan suatu perangkat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Solenoid tersusun dari kumparan listrik yang melingkar pada inti besi. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat, maka akan ada medan magnet yang kemudian menarik inti besi ke dalam. Berikut gambaran dari cara kerja solenoid. Selain itu, kami juga menggunakan keypad. Keypad yaitu miniatur keyboard atau rangkaian tombol-tombol yang disusun secara matriks atau baris kali kolom, sehingga dapat mengurangi penggunaan pin input pada pin input. Pada praktikum ini, kami menggunakan keypad 3x4. Berikut gambar dari keypad yang kami gunakan. Lalu selanjutnya ada microcontroller. Microcontroller merupakan salah satu teknologi elektronika yang memiliki berbagai macam tipe dan fungsi. Microcontroller adalah suatu perangkat elektronika yang di dalamnya sangat memungkinkan untuk membentuk suatu sistem yang hanya terdiri dari single chip atau keping tunggal. Pada praktikum ini, output yang akan dihasilkan nanti yaitu ketika ditekan angka 1 pada keypad, solenoid berubah kondisi dari normally closed atau NC ke normally open atau NO. Lalu ketika ditekan angka 0 pada keypad, solenoid berubah kondisi dari normally open atau NO ke normally closed atau NC. Baik, sekian untuk dasar teori. Untuk flowchart akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, di sini saya Sani Pasaribu akan menjelaskan atau menyebutkan komponen-komponen dari praktikum kali ini. Nah, praktikum kali ini membutuhkan yang pertama itu ada Arduino. Nah, Arduino ini sendiri berfungsi sebagai otak dari rangkaian. Nah, selanjutnya ada baterai. Nah, sebelumnya baterai yang akan kami pakai pada praktikum ini ada 2. Nah, baterai itu sendiri berfungsi sebagai catu daya ke aktuator nantinya atau ke solenoid. Nah, bentuk solenoid sendiri itu seperti ini. Solenoid berfungsi sebagai output atau aktuator. Ada relay sebagai switch atau saklar. Dan ada breadboard. Breadboard itu sendiri berfungsi sebagai konektor. Dan ada keypad. Nah, sama seperti praktikum-praktikum sebelumnya, keypad itu berfungsi sebagai pengaturan microcontroller dari normally closed dan juga normally open. Nah, selanjutnya ada di sini ada dudukan baterai juga yang kita gunakan. Lalu ada kabel sebagai penyambung dari semua komponen yang sudah saya sebutkan. Nah, mungkin itulah penjelasan dari komponen-komponen pada praktikum kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang flowchart mengenai pengendalian solenoid on or off dengan microcontroller melalui keypad. Nah, di sini terdapat flowchart. Yang pertama yaitu start atau mulai. Lalu setelah itu kita menyiapkan semua komponen, lalu menyambungkan komponen membentuk sebuah rangkaian. Jika rangkaian sudah selesai, kita membuat codingan untuk rangkaian. Setelah codingan dibuat, kita start simulation. Jika simulation gagal, maka kita kembali kepada codingan. Jika start simulation berhasil, maka kita menekan keypad. Menekan keypad. Bila yang ditekan angka 1 dalam kondisi normal close
dalam kondisi normal closed akan berubah kondisi menjadi normally open. Jika ditekan angka 2, dalam kondisi normally open akan berubah kondisi menjadi normally closed. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan merangkai rangkaian solenoid normally open dan normally closed. Sini kita membutuhkan solenoid, keypad. Langkah pertama kita sambungkan kabel jumper kepada keypad. Kita di sini membutuhkan 4 baris, 4 ya. 1 2 3 4. Baris 1, baris keempat, kolom 1, kolom 2. Ini baris ke-1, baris keempat, kolom 1, kolom 2. Selanjutnya kita sambungkan ke port 2 0 1 2 3 4 5. Setelah itu kita sambungkan relay. Di sini kita membutuhkan ini ground connect ke ground, lalu 5 volt connect ke VCC, lalu input bagian ini, input kita sambungkan ke pin 13. Nah, setelah itu kita konekkan ini normally open, normally close, dan ini command. Untuk normally open kita konekkan ke positif, lalu command ini kita konekkan ke positif di solenoidnya yang warna merah. Lalu selanjutnya kita hubungkan negatif solenoid ke bagian ini negatif. Nah, langkah selanjutnya kita membutuhkan power ya, baterai. Di sini kita hubungkan ini positif. Ini kita memakai baterai 9 volt tambah 6 volt, jadi 15 volt. Ini ke positif, lalu yang baterai negatif ke ini negatif. Baik, ini adalah rangkaian solenoid. Selanjutnya akan di-coding oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Fahri Rabani dari kelompok 2 atau kuliah praktek sistem telekomunikasi 2. Di sini saya akan melanjutkan dari bagian teman saya, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai codingan. Saya akan menjelaskan pemrograman yang akan menjalankan solenoid. Di sini
untuk pertama kita akan mengimpor library keypad untuk difungsikan gitu. Dan custom key-nya itu bertipe char atau karakter yang mengidentifikasikan masukan keypad. Dan di sini kita akan menggunakan 2 baris dan 2 kolom. Dan di sini untuk mendeklarasikannya keypad bahwa input terdiri dari 2 baris, di sini 2 baris, dan di sini untuk kolomnya 2 kolom. Dan di sini untuk mendeklarasikan kembali bahwa 2 dari 2 kolom pada keypad yang digunakan adalah angka 1, angka 2, angka bintang, dan angka 0. Dan selain itu tidak bisa difungsikan. Jadi hanya bisa memfungsikan 4 tombol berikut di bagian keypad. Dan selanjutnya ini dari keypad tadi yang sudah dijelaskan, yang setelah digunakan itu angka 1, angka 2, bintang, dan 0, itu untuk bagian kolomnya itu akan dihubungkan ke Arduino Uno pada pin 3 dan pin 2. Sedangkan untuk bagian barisnya akan dihubungkan pada Arduino Uno pada pin 5 dan pada pin 4. Dan selanjutnya ini kita akan mengaktifkan keypad yang telah dideklarasikan di atas. Jadi setelah dideklarasikan di atas, kita akan mengaktifkan keypad di sini. Dan selanjutnya ini pada pin 13 pada Arduino Uno kita akan memprogram bahwa pin 13 itu sebagai output. Gitu. Jadi pin 13 sebagai output, pin 5 dan pin 4 menghubungkan dengan keypad, pin 3 dan pin 2 menghubungkan juga dengan keypad pada bagian kolomnya, yang atas bagian baris dan yang bawah bagian kolom. Jadi di sini kita sudah menghubungkan ataupun memprogram di 5 pin pada keypad. Selanjutnya di sini kita akan memanggil keypad yang telah teridentifikasikan di atas. Kita akan memanggil lagi dengan void. Kita akan memanggil lagi di sini, dan kita akan menggunakan logika if gitu. Kita akan menggunakan logika if di mana jika ditekan 1 maka pada solenoidnya akan membaca, atau Arduino-nya akan membaca membaca tinggi atau berputar. Jadi pada Arduino Uno atau solenoidnya akan membaca seperti itu, high, sesuai dengan yang dituliskan di sini. Jadi tegangannya akan tinggi bila ditekan angka 1, dan sebaliknya jika ditekan angka 0 pada Arduino Uno atau solenoidnya itu akan membaca low atau mengeluarkan tegangan yang rendah. Seperti itu. Sekian dari saya dari pemrograman atau codingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan hasil rangkaian kelompok kami. Jadi jika ditekan 0 pada keypad, dia akan normally open. Dan ketika diklik 1 pada keypad, dia normally close. Pada praktikum ketiga ini, kelompok kami telah membuat rangkaian pengendali solenoid on atau off dengan microcontroller melalui keypad simulator. Pada praktikum kali ini membuat praktikum secara offline tanpa aplikasi dan dinyatakan berhasil. Dengan ketentuan jika memencet angka 1 solenoid berubah dari normally close ke normally open. Begitupun jika memencet angka 0 solenoid berubah dari normally open ke normally close. Dan seperti yang sudah dilihat, kelompok kami telah memaparkan dasar teori, flowchart, alat dan bahan, proses pengkabelan, coding, hingga hasil akhir. Maka kesimpulannya praktikum kali ini berhasil. Sekian dari kelompok kami, semoga teman-teman dapat terbantu. Sampai jumpa.